Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat 3 hingga 20 Juli menjadikan seluruh kegiatan masyarakat menjadi terbatas. Peraturan dari PPKM darurat mengharuskan tempat belanja seperti toko, mal, pasar tradisional, toko kelontong hingga warung untuk tutup pada pukul 8 malam. Tak hanya itu, PPKM darurat juga mengharuskan tempat wisata untuk ditutup sementara, termasuk kawasan Malioboro. Malioboro merupakan pusat dari kota Yogyakarta, di mana Malioboro selalu menjadi tujuan utama wisatawan, baik dari luar daerah maupun mancanegara. Namun, setelah adanya pemberlakuan PPKM darurat, kawasan Malioboro menjadi sepi pengunjung. Hal itu juga memberikan dampak bagi pelaku ekonomi wisata kawasan Malioboro. Selamat siang pemirsa, seperti yang kita lihat bahwa kondisi dari kota Malioboro atau pusat dari kota Yogyakarta ini sangat sepi pengunjung. Hal tersebut dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Namun selain hal tersebut juga memberikan dampak kepada pedagang kaki lima, penjual toko maupun mal untuk menutup lapak atau toko mereka sementara waktu. Hal tersebut nampaknya juga membuat mereka merugi atas kebijakan ini. Penutupan akses di kawasan Malioboro atas pemberlakuan PPKM darurat membuat para pelaku usaha di kawasan tersebut menjerit. Total kerugian selama penerapan kebijakan berada di angka miliaran. Di sini ada pegawai kecil atau anggota yang kerja-kerja iya, lah. yang pekerja lah. Pingin ada bantuan gitu. Tah beras, tah apa, nggak goreng segala macam. Tidaknya bisa standar lah, menggantikan ya, Pak. Biar kita jangan susah. Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo menuturkan ada kurang lebih 3.000 pelaku usaha di kawasan Malioboro. Rata-rata omset harian mencapai 1 juta rupiah. Ternyata para pelaku usaha di kawasan Malioboro tak berjualan selama 20 hari. Sejatinya kondisi ini sudah terasa sejak awal pandemi COVID-19. Bahkan saat itu para pedagang tidak berjualan selama 4 bulan. Alhasil beberapa pedagang gulung tikar dan beralih profesi. Memasuki pertengahan tahun awal pandemi, perlahan aktivitas perekonomian mulai berlangsung normal, hingga akhirnya surut kembali pasca kebijakan PPKM darurat tertib. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Boto Kencang, Wirokerten Bangutapan, Bantul, Yogyakarta, di mana banyak sekali warga desa ini yang terkena penyakit yang mirip sekali dengan gejala penyakit virus COVID-19. Namun para warga pun enggan untuk memeriksakan dirinya karena takut terindikasi positif virus COVID-19. Nah pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan, mereka takut diisolasi karena alasan ekonomi, dan jika mereka menunggu bantuan dari pemerintah maupun warga setempat tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak warga Boto Kencang terjangkit penyakit yang memiliki gejala yang sama dengan virus COVID-19 seperti demam, meriang, batuk, tenggorokan sakit, hingga lemas. Mereka cenderung memilih untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain daripada harus memeriksakan diri karena takut terindikasi positif COVID-19. Pasalnya, dengan alasan ekonomi mereka takut akan diisolasi mandiri. Menurut keterangan warga, isolasi mandiri akan membuat mereka terbebani, seperti tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak bisa membayar hutang hingga menambah jumlah hutang mereka. Beberapa warga juga meyakini bahwa isolasi mandiri yang disebabkan karena positif COVID-19 akan membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Sudah pernah kena COVID, Bu? Sudah pernah. Dampaknya apa? Dampaknya diisolasi mandiri 14 hari, keluarga nggak bisa kerja, suami nggak bisa kerja, anak di rumah. Terus pengeluaran semakin banyak, masukan nggak ada, jadi habis karantina banyak utang. Habis karantina selesai, jualan belum melaku, pada takut, habis jadi pemasukan belum stabil selama kurang lebih 1 bulan. Jadi dampaknya sangat berpengaruh sekali sama kehidupan keluarga. Ada bantuan nggak? Bantuan dari kampung ada sayuran, sembako, dari kelurahan 1 kali sembako. Terus kadang saudara sayuran mateng. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
nggak cukup ya, dibilang cukup ya nggak cukup, masih kurang. Para warga menganggap fenomena wabah penyakit ini adalah flu tahunan yang kerap terjadi karena pergantian musim. Untuk menghindari hal itu, banyak warga yang berjemur di pagi hari, tetapi uap secara mandiri hingga rutin mengkonsumsi wedang jahe. Snow Music Studio.